Udah. Masih semangat kan? Enggak semangat. Masih, Pak. Ini pelajaran terakhir harus semangat ya. Ya, Pak. Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Ya. Bapak sehat, Pak. Bapak sehat ya. Agak pilek enggak apa-apa. Cepat sembuh ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Siapa Mas Iqbal? Embil. Mas Dani? Mas Wildan? Yes, Sam. Terus Mbak Walia? Mas Rifki? Ada yang sakit nggak? Ada. Pak Aris. Adit. sakit kenapa? Ya. Ya udah, semoga sehat ya. Sebelum memasuki pelajaran kita berdiri dulu biar semangat, biar gak loyo. Yo. Terus semangat dulu. Oh, posisi lo dulu. Ayo tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ya siapa? Tenang nggak? Ayo berdiri lagi dong kalau gitu. Ini kelas berapa, Pak? Katanya mau Ini kelas berapa, Pak? kelas berapa gitu? Kelas 3. Ini kelas masuk B ya. Ayo Mas. Siapa Mas Rifki? Kita kelas ya. Ya, Pak. Berdoa, ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nah, sebelum itu kalian tahu kenapa saat sekolah kita harus memakai seragam sekolah yang sama dan memakai atribut yang lengkap. Terus apa lagi? Biar samaan. Oh, terus apa lagi? Biar disiplin, Pak. Disiplin. Ya. Ya. Cuma jawabannya benar ya. Itu adalah termasuk peraturan atau tata tertib yang dibuat sekolah. Dan peraturan sekolah itu ada dua macam, tertulis dan tidak tertulis. Dan tahu apa bedanya tertulis dan tidak tertulis? Saya, Pak. Apa? Yang tertulis itu ditulis. Yang betul Mas. Ini, Pak. Yang tertulis itu ditulis di sebuah lembar atau di dinding, Pak. Yang tidak ditulis itu peraturan yang ada yang tidak ada bentuk fisiknya seperti itu, Pak. Kalau tertulis kan ada fisiknya, Pak. Misal tulis di papan tulis, tertulis. Ya. Contoh, tidak boleh makan di kelas. Ya. Nah, kalau yang tidak tertulis itu yang tidak ada bentuk fisiknya, Pak, yang nggak kelihatan. Ya. Contoh hanya kata Pak Guru kepala sekolah Pak Abdul kembali makan di kelas. Ya, terima kasih. Benar Mas ya. Nah, itu adalah pengertian dari peraturan tertulis. Peraturan tertulis adalah peraturan yang ditulis secara resmi dan memiliki kekuatan hukum dibuat oleh lembaga untuk mengatur kehidupan masyarakat. Contohnya, salah satunya ada peraturan sekolah. Kita sebagai warga harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya. Yang kedua adalah peraturan tidak tertulis.
Nah, ini adalah norma-norma sosial yang tidak tertulis secara resmi, namun diikuti oleh masyarakat. Biasanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu. Contohnya norma, adat, etika, atau kebiasaan sosial. Sekarang kita pindah ke sekolah. Peraturan tertulis di sekolah. Ayo Mas Faris dibacakan supaya paham. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Definisinya dulu Mas. Oh, definisinya dulu ya Pak ya. Peraturan tertulis adalah aturan yang secara resmi ditetapkan oleh pihak sekolah dan biasanya tercantum dalam buku tata tertib atau papan pengumuman. Contohnya, peraturan tertulis di sekolah antara lain: 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. 3. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 4. Tidak membawa barang-barang terlarang ke sekolah. 5. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib. Ya, terima kasih Mas. Ya, inilah definisi peraturan yang ada di sekolah ya. Yang tertulis itu yang biasanya ada dalam buku tata tertib yang diresmikan oleh kepala sekolah atau guru. Contohnya yang pertama itu ada tata tertib untuk siswa dan kehadirannya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Bagi siswa kita harus menaati aturan tepat waktu ya, dan harus memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kan biasanya berbeda-beda ya. Ada hari Senin memakai seragam apa? Senin. Hari Rabu. Hari Jumat dan Sabtu. Ya, kita harus mematuhi peraturan tersebut, memakai seragam sesuai dengan harinya ya. Iya Pak. Yang ketiga yaitu mengikuti upacara setiap hari Senin. Siapa yang biasanya mengikuti upacara? Mbak. Kalau mengikuti upacara harus lengkap ya sebutnya. Apa aja yang harus lengkap ya? Pertama juga ya. Harus melengkapi ya. Soalnya upacara itu kita menghormati pahlawan yang telah. Yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis di sekolah. Ini adalah kebiasaan yang ada di sekolah yang tidak resmi, namun diterapkan untuk dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Contohnya menyapa guru dengan sopan. Bagi murid kita kalau ketemu guru harus menyapa. Ya. Dengan 3S biasanya. Apa aja itu? Empat. 5. Yang berapa itu setelah? Berapa? Yang penting sopan kepada guru kita harus menyapa. Tidak boleh meninggikan suara kita kepada guru. Yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Jika ada teman yang kesulitan, kita harus membantu. Misalnya ada yang tidak bawa pensil, kita pinjami, atau ada yang tidak bawa saku, kita itu. Gitu ya. Bayar Pak. Kalau nggak bisa mengerjakan soal ya, Pak boleh dong diajari aja. Anaknya ketiduran Pak, Dibangunin dong. Selanjutnya adalah tidak memotong pembicaraan orang lain cara berbicara. Kita harus menghargai orang yang berbicara ya. Anak-anak kita ada berbicara jangan dipotong. Nanti patah ya.
masing-masing ruangan kita harus mengucapkan salam ya. Iya, Pak. Agar nanti kita kalau belajar tidak ditenang. Setelahnya pergi Pak ya. Soalnya Ya. apa ya, Pak? Kok kenapa? Ya, betul. Apa itu Pak? Apa? Siapa yang bisa menjelaskan mendeskripsikan gambar di depan ini? Saya Pak. Apa? Mas Iqbal. Maju sini Mas Iqbal. Maju Bapak Mas ini. Ayo maju. Baik teman-teman. Ayo teman. Ayo Mas Iqbal. Baik, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Saya akan mendeskripsikan gambar ada di layar depan. Gambar di layar depan yaitu SD 02 Jombang melaksanakan upacara hari Senin, yaitu ada Adit dan juga Denis sebagai pengibar bendera atau pengerek bendera, dan disertai teman kelasnya dan juga guru sekolahnya. Gitu Pak, cukup. Hubungannya dengan pelajaran kita hari ini apa Mas? Hubungannya dengan pelajaran kita hari ini yaitu disiplin Pak, Ya. dengan aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah dan juga oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Dan terima kasih Mas Iqbal. Ya, gambar ini mencontohkan peraturan sekolah yang baik yang harus kita taati ya. Untuk upacara hari Senin datang pagi, memakai rambut lengkap, baris dengan rapi. Selanjutnya, Adisa. kalian perempuan, siapa yang mau mendeskripsikan gambar di depan? Ayo Mbak Faris. Mbak, ayo. Jangan berani. Kalian kalau macamnya. Kalau mau Mbak Faris aja. Ayo. Gurunya boleh Ini adalah gambar yang tidak taat aturan. Kita tidak boleh ya coba gambar di depan. Apa? Ini rebutan permen. Kita nggak boleh berkelahi dengan sesama teman kita ya. Kita merupakan Itu sama-sama siapa Pak? Sama-sama siapa? ini masih kok sama Mas Gibran ya. Saya kenal ya Pak ya. Ya. Sekarang kita bagi dua kelompok ya. Kelompok pertama yaitu kelompok yang visual, yang satu auditori. Oke. Ini visual. Ini audio. Visual ini ada cerita teks dibaca, diamati, nanti dipresentasikan ke depan ya. Diskusikan satu kelompok. Hanya visual
pilih dipakai. Tapi ini kayak kan. Ini deh HP. Yang auditori mendengarkan video diamati dan nanti ditulis di sini ya. Saya beri waktu 1 menit. Ya. Sudah selesai mas? Sudah. Mana lihat? Ayo. Sana Pak. Siapa yang mau maju? Mempersembahkan Sopi aku. Ya, ayo. Sekarang aja nggak Sopi apa-apa. 55 kan saya. Siap. Bukan. Ya, baca. Teksnya baca dulu nggak apa-apa. Di sini ada cerita, judulnya Salah Seragam. Hari ini jadwalnya pelajaran matematika dan olahraga. Dani kesiangan datang ke kelas. Dia terlalu banyak main games. Dia selalu tidur larut sehingga bangunnya siang. Dani panik, terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga seragam yang dipakainya tidak sempat dilihat. Dani memakai baju seragam merah putih. Padahal seharusnya dia memakai baju olahraga. Semua teman-teman tertawa melihat Dani yang salah menggunakan seragam. Dani pun malu dan menyesal. Dani berjanji untuk tidak bangun kesiangan dan salah seragam lagi. Nah, dari cerita ini, Dani itu mengalami kejadian yang memalukan, yaitu salah seragam. Seharusnya dia memakai baju olahraga, tapi karena dia terburu-buru, karena dia kesiangan dan terburu-buru menjadi salah pakai baju. Nah, terus hal ini membuat teman-temannya tertawa sehingga Dani malu dan menyesal. Dari kejadian ini, Dani belajar bahwa pentingnya taat pada aturan sekolah, termasuk menggunakan seragam yang sesuai dengan jadwal. Kemudian, Dani juga berjanji untuk lebih disiplin dan tidak bangun kesiangan, agar selalu memperhatikan peraturan agar kejadian salah seragam tidak terjadi atau terulang lagi. Ya, terima kasih ya. Mbak siapa? Sofi. Jadi kita jangan menyentuh Mas Dani ya. Ya. Jangan sampai kita bermain game larut malam sampai ketiduran besoknya telat sekolah. Itu melanggar peraturan yang tertulis di tata tertib sekolah. Untuk kelompok kedua, siapa yang mau maju mempresentasikan? Apa yang didengar dan dipahami setelah melihat video tentang tata tertib? Jadi video tadi isinya tentang peraturan tertulis di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, mengikuti upacara bendera, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Terus peraturan tidak tertulis di sekolah, menyapa guru dan teman dengan sopan. 2. Membantu teman yang kesulitan. 3. Menjaga ketenangan di perpustakaan. Yang keempat, mengucapkan salam saat masuk kelas. Lewat. Terima kasih. Itu tadi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kesimpulannya adalah
datang tempat komputer berbagai seragam sesuai jadwal, harinya apa, memakai seragam apa, dan selain itu peraturan tidak tertulis seperti bersikap sopan dan membantu menaati semua peraturan penting untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keharmonisan di lingkungan sekolah. Ya, itu tadi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Apa saja tadi yang kita pelajari? Peraturan tertulis sekolah dari institusi. Apa saja contohnya tadi yang peraturan tertulis? Datang tepat waktu. Ya. Memakai Memakai seragam. Apalagi Mengikuti upacara. mengikuti upacara. Terus yang tidak tertulis apa Mas Iqbal? Norma ada sopan santun. Mas Agi, Menyapa guru, Pak. menyapa guru ya, benar. Terus apa lagi? Mas Dani? Tidak membuli. Ya, benar. Terus Mas Rifki, apa lagi Mas Rifki? Menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan. Ya. Siapa lagi ya? Mas Rifki. Oh iya, Mas Rifki belum. Suka membantu teman. Membantu teman. Ya, pilih uang kata Pak tadi. Ya, benar. Sudah paham semua ya pelajaran hari ini ya. Kalau gitu sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita nyanyi dulu seperti Mas Iqbal tadi. Nyanyi apa Mas Iqbal? Katanya mau nyanyi tadi. Maju, Pak. Sini maju. Ya, Pak. Katanya mau nyanyi tadi. Aja Bang, sekolah Pak. Ya udah, begini dong. Begini dulu biar semangat pulangnya. Ayo, ayo terakhir. Pulang. Sampai pulang. Jadi apa tadi maunya? Jadi kalau udah ada lima, apa? Ayo, pelan-pelan. Ayo, teman-teman berdiri ayo. Ayo, satu, dua, tiga. Saya maju. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. besok Rinki ulang tahun ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga nanti pulang berjalan hati-hati ya. Sebelum kita mengakhiri, Mas Iqbal, Mas Iqbal selesai. Mas Rifki, ayo dipimpin doa penutupan untuk kita menutup pelajaran pada hari ini. Mulai. Alhamdulillah.